masyarakat Indonesia ini eh, 5 tahun sekali itu kan melakukan pemilihan presiden. Artinya bahkan sampai mereka ini ya gontok-gontokan gitu membela membela presidennya. Artinya masyarakat Indonesia ya, umat Islam yang di Indonesia ini pasti memilih pemimpin yang bakal membawa perubahan gitu, yang dengan harapan membawa perubahan. Artinya kami ya sebagai masyarakat ya kita pada umumnya berusaha memilih pemimpin yang baik dengan harapan supaya lebih baik hidupnya, membawa perubahan yang lebih baik. Cuma kondisinya malah nggak baik-baik. Ternyata nggak berubah ya kan, berubahnya makin mundur bukan makin maju berubahnya. Ya. Apakah dengan cara seperti itu sudah apa usahanya sudah maksimal tuh? Iya. Setiap perubahan itu pasti memiliki sebuah tantangan. Enggak pun di kita, bahkan Rasulullah itu pun memiliki tantangan. Ketika berdakwah Rasulullah di Mekah, tantangannya dari pamannya sendiri, bukan dari orang-orang Quraisy. Nah, caranya itu bagaimana Ustaz supaya umat ini bisa menghadapi perubahan ini Ustaz? Kira-kira seperti apa Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat Ruang Sakopa dimanapun kalian berada, hari ini kembali lagi berjumpa bersama kami dan bersama narasumber kita yang alhamdulillah nggak pernah bosan berkunjung di tempat kita, yaitu Ustaz Marwan Rangkuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Dan rekan saya nih Bang Haji nih ya, yang terus menemani saya untuk beberapa episode ini. Nah, hari ini kita akan membahas tema kita yang lumayan menyentuh pemikiran masyarakat ya, yaitu meretas jalan perubahan menuju suatu umat. Nah, kenapa harus diretas perubahan itu? Nanti kita sama-sama akan membedahnya bersama Ustaz Marwan. Mungkin Bang Haji ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, kalau saya melihat ya Ustaz, kita lihatlah sama-sama semua kondisi umat Islam khususnya di Indonesia, apalagi dalam skala global saya di dunia. Kita melihat umat Islam ini kondisinya kok terpuruk. Kalau menurut saya kan ada yang Sedikit memprihatinkan juga ya. dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan. Nah ini gimana Ustaz dalam pandangan Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada umat ya, dalam konteks umat di negeri ini, umat dalam artian kaum muslimin di negeri ini, bahkan di negeri-negeri yang lain, kita akan temukan ada hal-hal yang tampak tidak ideal ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan harusnya umat Islam ini adalah kuntum khair ummah ya. Kalian ini adalah umat terbaik ya. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari manusia. Tapi realita gambaran umat kekinian tampak tidak seperti umat yang terbaik. Kita bisa lihat tadi mungkin dari sisi ekonomi, negeri-negeri kaum muslimin itu tempat umat Islam berdiam, bermukim dalam kondisi yang memprihatinkan ya. Tingkat kemiskinan tinggi, tidak terjadi pemerataan kekayaan, distribusi sumber kekayaan tidak terjalin dengan baik. Dari sisi pendidikan kita lihat masih banyak juga putra-putri umat ini yang kemudian tidak bisa mengakses pendidikan dengan layak, gitu ya. Atau kemudian juga dari sisi kesehatan, ya, kita bisa bayangkan begitu. Dari sisi keamanan, ya, atau bahkan kemudian dari sisi penjagaan terhadap
harga diri, kehormatan, dan darah mereka. Jadi kita bisa kondisi kaum muslimin itu sudah tidak tampak sebagai umat yang utuh, terpecah belah, darahnya tertumpah, terjajah, ya, di beragam bidang kehidupan, dan kemudian mereka terpuruk. Nah ini realita dan kondisi umat. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyampaikan sesuatu di dalam Al-Quran bahwa itu sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, gitu kan. Jadi ketika dikatakan di ayat itu bahwa kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita itu umat Islam menjadi umat yang terbaik dikeluarkan dari umat-umat manusia yang lain itu ketika apa? Ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Mungkin ini kata kunci yang sekarang ini perlu direnungkan oleh umat Islam. Sejauh mana mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan hukum Allah, dan kemudian sejauh mana mereka kokoh dalam keimanan kepada Allah. Nah, di tengah ya kita lihatlah realita masyarakat yang cenderung materialistik, ya, kemudian sekuler, ya, menganggap bahwa ya beribadah menyembah kepada Tuhan di satu sisi, tapi di sisi lain tidak mau diatur oleh aturan Tuhan. Boleh jadi ini sebenarnya adalah gambaran bahwa Allah memberikan warning kepada umat, ya, kalian ini umat terbaik sebenarnya, tapi ketika kalian tidak menegakkan hukum Allah, tidak mengokohkan keimanan kepada Allah, nah inilah yang kalian dapatkan, inilah yang terjadi pada diri kalian. Ya, untuk apa? Agar kita kembali lagi. Nah, seperti itu mungkin. Ini Ustaz, ini kan sesuai tema kita nih, meretas jalan perubahan menuju satu umat. Nah kalau dalam KBBI itu kan meretas artinya membedah, membongkar. Nah jadi dalam tubuh umat sendiri, apa sih kira-kira yang mesti diretas itu Ustaz? Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kondisi umat tadi yang problematik, ya, cukup banyak, dan itu tidak bisa kita tutup-tutupi ya sebenarnya saat ini. Dan kemudian pastilah kondisi problematik itu mendorong umat itu pasti ingin kondisi yang lebih baik, kondisi yang ideal, gitu kan. Nah, maka di sini memerlukan sesuatu yang bisa mendorong umat untuk aktif, ya, menggapai tujuan idealnya. Nah, kalau kita lihat secara sederhana bahwa seseorang itu, ya, tidak akan mau melakukan sesuatu kalau dia tidak berpikir tentang sesuatu itu bermanfaat atau tidak, katakanlah. Nah, mungkin kalau dalam konteks keumatan, umat juga sama. Umat ini mungkin tidak akan mau untuk bergerak menuju tujuan yang ideal kalau umat tidak tahu gambaran idealnya seperti apa dan manfaat gambaran ideal itu bagaimana. Maka dari sisi ini, apa yang pertama harus dimiliki oleh umat sebagai modal untuk menuju ideal tadi itu adalah kesadaran. Kesadaran ini yang penting. Karena kalau orang tidak sadar, bagaimana kita mau mengajak dia bergerak, gitu kan? Jika umat tidak sadar, bagaimana kita ingin mengajak umat itu untuk tadi meretas jalan perubahan. Nah, ini yang perlu dibangun, ditanam di tubuh umat. Gitu. Berarti Berarti umat Islam ini pernah dulunya dalam kondisi yang ideal. Maksudnya kan kita ini kan nggak tahu kondisi ideal menurut siapa, karena kalau kita melihat sekarang itu kondisi ideal ya kita bisa melihat negara-negara maju misalnya kayak Amerika, Jepang gitu. Sehingga kita berlomba-lomba untuk lebih melebihi mereka. Nah, apakah Islam punya kondisi ideal yang selain daripada itu? Ya, jadi pertama yang harus kita pahami bahwa sebagai umat Islam tentunya gambaran ideal yang ingin kita gapai itu adalah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Islam. Nah, seperti itu dia. Nah, bagaimana Islam menggambarkan kondisi ideal umat itu? Adalah ketika umat itu tegak dalam satu kesatuan akidah, mereka melaksanakan seluruh hukum Allah, ya, dan mereka akan memperoleh keridhaan Allah. Kan? Gambaran sederhananya begitu. Nah, apakah potret umat Islam ideal itu pernah ada? Pernah. Gitu. Kalau kita
bicara bukti historis, ya kita bisa banyak baca catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh para ahli sejarah Muslim, ya Islam, atau kemudian juga para ahli sejarah Barat yang bukan Islam. Mereka menggambarkan bagaimana umat Islam ini pernah dalam satu posisi yang sangat ideal, ya, menjadi negara adidaya, ya, mampu mensejahterakan masyarakatnya dan menegakkan keadilan. Nah ini kan cita-cita yang ideal yang selalu diinginkan kan, sejahtera, kemudian adil. Nah, yang itu pernah terjadi dan bukan sebuah romantisme sejarah, ya. Jadi semua peneliti dan para sejarawan itu menilai bahwa ini semua kenapa bisa terwujud karena umat Islam itu berpegang pada sebuah keyakinan, berpegang kepada sebuah asas yang itu mereka jadikan tempat mereka menggali, ya, peradaban mereka. Nah, yaitu Islam sendiri gitu. Nah, ini yang gambaran atau kemudian maklumat hal ini yang nggak pernah sampai menurut umat. Kemudian umat mungkin selama ini hanya diisi atau diberikan informasi tentang kebangkitan gambaran ideal Barat, ya, bahwa kebangkitan peradaban yang maju itu adalah dengan bangunan tinggi, ya kan, teknologi, gitu. Tapi apakah itu benar gambaran yang ideal? Ya. Coba kita lihat lebih mendalam, misalkan, ya, Jepang itu dengan teknologi yang maju, bangunan tinggi yang canggih dan segala macam. Sekarang apa? Krisis kelahiran. Jumlah populasinya menurun, gitu kan? Belum lagi apa? Krisis sosial. Ya, orang-orang yang ada di sana itu cuek, gitu kan? Terjadi angka bunuh diri yang tinggi, gitu kan? Karena apa? Frustasi menghadapi tekanan kehidupan. Orang-orang tuanya pada dibuat ya. Ya, begitu juga di Barat kan, di Amerika ataupun Eropa. Ya, bangunan-bangunan tinggi, tapi tingkat kriminalitas juga tinggi, ya kan. Kemudian pembunuhan terjadi di mana-mana. Kepemilikan senjata api itu mudah. Akhirnya setiap orang bisa menembak siapa saja. Jadi sebenarnya gambaran-gambaran ideal yang diberikan oleh Barat misalkan, atau kemudian yang kita dapatkan saat ini, itu sebenarnya bukan gambaran ideal yang sejati, gitu dia. Jadi mereka menutupi cacat-cacat dari peradaban mereka, gitu kan. Nah ini bukan ideal. Jadi kalau ideal dalam pandangan Islam tidak seperti itu. Ya, sederhana saja pandangan ideal dalam Islam itu, umat, ya, patuh dan tunduk kepada Allah dan menerapkan hukum Allah sehingga ada keridhaan Allah. Dan itu pernah ada. Itu pernah ada, dan peradaban Islam itulah yang dulu dikenal dengan peradaban khilafah Islamiyah. Jadi bukan sebuah utopia, ya. Ya, kalau utopia itu kan khayalan, kan ada. Ini pernah ada. Nah, dan dia bukan sekedar romansa. Ya, kalau romansa itu kan hanya cerita-cerita manis yang kemudian ingin diulang. Itu tidak. Ini ada kewajiban. Nah, adalah yang harusnya dijadikan tujuan. Ustaz, itu kan tadi yang seperti yang Ustaz bilang itu kan Islam itu pernah jaya, peradaban yang pernah besar kan gitu. Sekarang sudah gak ada peradaban itu. Nah, jadi umat ini kan seperti yang Ustaz bilang tadi ditutup-tutupi, sejarah ditutupi dengan sejarah. Nah, jadi Ustaz, kenapa sejarah itu bisa ditutupi dan kenapa saat ini masyarakat itu bisa adem ayem, nggak pernah mau bongkar pemikirannya sendiri, Ustaz? Kira-kira apa itu penyebabnya, Ustaz? Ya. Terkadang sejarah itu memang ditulis oleh pemenang. Iya. Jadi kita bisa lihat bahwa setelah umat Islam itu kehilangan negara khilafahnya, yang kemudian wilayahnya disekat-sekat oleh penjajah Barat, ya, lewat perjanjian Sykes-Picot itu, kemudian sejarah itu ditulis ulang, ya, bahwa kisah-kisah tentang kejayaan, keagungan, kebesaran khilafah Islamiyah itu kemudian dibalik, ya, atau kemudian tidak dituturkan lagi, tidak diceritakan lagi, atau kalaupun diceritakan lagi selalu dengan nada negatif. Iya. Sehingga umat yang membaca melihat kemudian menjadi a priori, adalah sejarah Islam juga begini, seperti itu. Padahal, ya, yang perlu dipahami bahwa
terlepas sejarah itu adalah gambaran-gambaran peristiwa masa lalu yang pernah ada, mungkin ada ya plus minus dan seterusnya, umat itu harus sadar bahwa gambaran-gambaran itu ya lebih baik dibandingkan dengan kondisinya sekarang. Itu yang pertama. Dan yang kedua bahwa gambaran-gambaran ideal itu lahir dari sebuah keyakinan tadi, ya, keyakinan terkait dengan apa? Ideologi Islam, mabda Islam. Nah, itulah yang menjadi dasar umat bisa membangun peradaban yang besar sedemikian rupa. Ini yang hilang sekarang. Ini yang hilang sekarang. Kaum muslimin itu pasca khilafah runtuh, negerinya kemudian terjajah terbelah-belah, ya. Mereka kemudian hilang dari akar keislamannya. Gambaran Islam yang didapatkan di negeri-negeri kaum muslimin kemudian berubah. Ya, yang dulu gambarannya ideal, utuh, sekarang menjadi gambaran yang terpotong-potong. Ya, Islam hanya kemudian digambarkan sebagai ya aktivitas atau apa namanya, ajaran Islam itu hanya seputar ajaran ritual, spiritual, iya, ritual, spiritual atau ajaran moral. Jadi tidak pernah ada gambaran utuh yang dihadirkan kepada umat bahwa Islam itu punya keagungan, ya, keunikan, kekhasan dalam masalah ekonomi, dalam masalah tata pergaulan sosial, dalam masalah penegakan hukum, ya, kemudian dalam masalah tata negara, politik dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian boleh jadi mempengaruhi umat tak lagi kenal terhadap sejarahnya, tak lagi kenal terhadap kondisi ideal yang dulu pernah ada. Karena sudah apa, yang informasi yang masuk itu sudah banyak yang tercemar atau kemudian tidak jelas, kabur, banyak diselewengkan juga. Iya. Nah, seperti itulah mungkin beberapa hal yang mempengaruhi umat sehingga tidak kenal lagi gambaran ideal yang harus dia tuju. Ya, wallahu a'lam. Dan mengapa umat itu harus berubah? Maksudnya berubah dari segi apanya yang harus dirubah? Apakah dari segi apa pemikirannya atau dari segi perilakunya atau seperti apa kira-kira perubahan umat itu? Ya, sebenarnya ideal lazimnya ketika kita menyadari bahwa kondisi kita ini adalah kondisi yang tidak ideal, tidak baik, gitu kan? Pasti ingin berubah. Nah, umat pun begitu. Maka ketika umat mungkin belum memiliki kesadaran tadi, ya, tentang kondisi sekarang ini tidak baik-baik saja, kondisi sekarang ini buruk menurut Islam, nah, maka itu menjadikan umat tidak mau bergerak untuk berubah. Tapi jika umat sudah memiliki kesadaran bahwa kondisi yang ada sekarang ini adalah kondisi yang bermasalah, problematik, tidak ideal menurut Islam, pastilah umat akan terpikir bahkan bergerak untuk berubah. Nah, di situ dia pentingnya, ya, menghadirkan kesadaran. Kesadarannya berarti. Iya, kesadaran di tengah-tengah umat yang dibangun. Kesadaran mereka tentang apa? Tentang Islam adalah tujuan perubahan yang ideal. Kalau ditanya gitu ya, kenapa kita harus berubah dan apakah kesadaran kita sudah tumbuh atau belum? Kalau saya melihatnya, apalagi kita melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sedang. Masyarakat Indonesia ini 5 tahun sekali itu kan melakukan pemilihan presiden. Artinya bahkan sampai mereka ini ya gontok-gontokan gitu membela presidennya. Artinya masyarakat Indonesia, ya, umat Islam yang di Indonesia ini pasti memilih pemimpin yang bakal membawa perubahan, yang dengan harapan membawa perubahan. Artinya kami ya sebagai masyarakat ya kita pada umumnya berusaha memilih pemimpin yang baik dengan harapan supaya lebih baik hidupnya, membawa perubahan yang lebih baik. Cuma kondisinya malah nggak baik-baik. Ternyata nggak berubah, ya kan? Berubahnya makin mundur, bukan makin maju berubahnya.
apakah dengan cara seperti itu sudah apa? Usahanya sudah maksimal belum? Iya. Jadi menarik begini, di dalam sebuah kitab yang berjudul At-Thariq yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Atiyah ya rahimahullah taala, dia mengatakan begini, bahwa perubahan itu akan terjadi itu karena tiga faktor. Faktor pertama adalah kesadaran tentang kondisi saat ini. Ya, saat ini umat dalam kondisi apa, baik atau buruk. Ini kan harus dijawab dulu. Iya. Tadi kalau kita urai sedikit ya memang buruk gitu kan. Buruk Sekali pun. Gitu kan. Nah, maka ini bahan bakar awal, modal awal untuk bergerak berubah. Tapi belum cukup. Ya, bahwa sadar akan kondisi sekarang buruk harus berubah itu harus diiringi oleh dua faktor lagi. Yang harus ada apa itu? Tujuan perubahan. Kemana mau dibawa perubahan ini? Gitu kan? Apakah sekedar ganti orang kayak tadi ceritanya ya? Kalau negara-negara demokrasi itu kan selalu ada pemilu kan, pemilu 5 tahun sekali. Kita di sini 5 tahun ya, di negara lain ada 4 tahun sekali. Ada periode lah, periodisasi pemilihan itu. Nah, apakah hanya sekedar untuk mengganti orang yang memimpin? Kan begitu. Kalau negeri kita kayaknya sudah lelah lah dari orator ulung, dari jenderal, dari teknokrat, ya kan, teknokrat, dari seorang ibu yang mungkin lebih keibuan, tapi ternyata menjual aset juga, atau kemudian keturunan kiai, tapi juga begitu juga, gitu kan, atau jenderal yang friendly dengan pandai nyanyi, ya sama juga, atau kemudian orang yang biasa berdagang, nah, ya begitu, gitu. Kita sudah merasakan bagaimana berganti orang, gitu kan. Nah, maka tujuan perubahannya kemana sebenarnya? Apa sekedar ganti orang, ya kan? Atau yang lebih mendasar lagi, ya mengganti apa? Sistem. Ya, itu dia. Nah kalau sudah tahu bahwa tujuan perubahannya begitu, gitu, kan? Ya. Terus apalagi yang harus dimiliki? Yang ketiga adalah metode perubahannya harus jelas, harus benar. Jadi tahu kondisi sekarang buruk, kalau tidak tahu tujuan perubahan, maka perubahan itu seperti apa? Seperti hewan sembelihan yang disembelih, menggelepar saja bergerak. Habis itu mati. Jadi terjadi banyak hal, ya. Rame-rame sifatnya perasaan saja. Wah, kita memang sekarang kondisinya susah hidupnya, apa-apa susah, ekonomi susah, segala macam. Ada seruan aksi, ayo berubah-berubah begitu. Habis itu ada, gitu kan? Nah, maka harus ada tujuan. Nah, kemudian tahu tujuan juga tidak akan cukup kalau tidak tahu metode. Ini penting. Jadi 3 komponen ini. Tahu kondisi, tahu tujuan, tahu metode perubahan. Nah, dalam konteks pandangan Islam ya, bahwa perubahan itu ya tidak ada tujuan lain kecuali Islam. Nah, memahami kondisi sekarang tidak akan ideal kalau tidak sesuai dengan Islam. Nah, baru metodenya. Bagaimana metode kita untuk kemudian menegakkan tujuan Islam tadi itu? Ya, harus mencontoh teladan kepada Rasulullah SAW. Karena tidak ada perubahan yang kemudian sukses yang bisa ditiru kecuali Rasulullah. Nah, apa metode yang diusung oleh Rasulullah? Itu yang perlu kita kulik-kulik, gitu kan? Apakah metode yang diusung oleh Rasulullah itu adalah metode anarkisme berdarah-darah? Ya. Apakah seperti itu? Ataukah metode Rasulullah itu adalah metode untuk berkolaborasi dengan penguasa-penguasa kufur, ya, kemudian berbagi kekuasaan, atau kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita, mewariskan kepada kita sebuah metode unik yang berbeda dengan yang lain dalam memperjuangkan Islam tadi, tegaknya Islam yang gambar ideal itu dengan sebuah metode yang khas. Nah, itu yang harus kita ulik-ulik nanti supaya iya. Jadi perubahan seperti apa, Ustaz, yang harus kita lakukan? Apakah perubahan revolutif? Apakah perubahan reformatif? Iya. Nah, jadi memang di dalam Islam itu perubahan atau taghyir ini kan ada dua. Ada perubahan yang sifatnya itu adalah inqilabiyah atau revolutif tadi. Ada perubahan yang sifatnya islahiyah, reformatif. Nah, biasanya kalau perubahan yang reformatif atau
islahiyah ini sesuatu yang sebenarnya sudah tatanannya udah ada SOP-nya ideal. Palingnya sedikit-sedikit aja, jadi bisa tadi ganti orang tambah sulap kan gitu kan. Nah, ada lagi tadi perubahan yang disebut dengan perubahan inkilabiyah revolutif. Perubahan dari sesuatu yang tidak ideal menuju ideal, sesuatu yang tidak islami ke arah Islam. Ini membutuhkan perubahan yang inkilabiyah, menyeluruh, revolutif. Jadi bukan sekedar ganti orang, tapi harus ganti sistem. Nah, ini yang mungkin perlu diurai dan disampaikan terus-menerus kepada masyarakat, bahwa ada problem penting di tengah-tengah mereka yang kemudian itu belum terpecahkan karena perubahan mereka masih tadi perubahan yang sifatnya ganti orang gitu ya. Reformatif. Iya, reformatif aja. Itu kurang tepat gitu dia. Nah, kenapa? Orang-orang yang sudah berganti-ganti tadi kalau dalam konteks Indonesia dengan ragam macam latar belakangnya, tetapi tetap menjalankan sistem yang sama, aturan yang sama, maka tidak ada perubahan. Nah, jadi Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Jadi bukan hanya mengambil pergantian orang, tapi juga sistem jahiliyah kepada sistem Islam. Makanya perubahannya revolutif, inkilabiyah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa perubahannya revolutif ini bukan perubahan yang seperti digambarkan oleh gerakan-gerakan kiri, ya. Apakah penganut komunisme, Leninisme dan macam-macamnya itulah yang ada kiri, yang kemudian harus ada benturan kelas, berdarah-darah, ya. Atau seperti doktrin mereka bahwa kelahiran peradaban baru itu sebagaimana kelahiran janin, ya, mengharuskan berdarah-darah. Oh, enggak seperti itu. Itu doktrin kiri, doktrin sosialis, doktrin komunis. Perubahan Islam itu alami, jadi. Perubahan Islam itu alami, jadi. Maka Rasulullah SAW itu mengajarkan metode perubahan itu lewat apa? Mintorikil ummah, dari jalur umat. Bagaimana umat itu bisa melakukan perubahan ketika umat itu sadar? Bagaimana umat itu bisa sadar? Maka harus ada yang menyadarkan, harus ada yang mendakwahinya, kan begitu ya? Mendakwahi dengan apa? Dengan ideologi Islam. Sehingga ketika umat kemudian menerima itu, menerima dakwah Islam, maka mereka kemudian dengan sukarela akan melakukan perubahan itu, tanpa harus berdarah-darah, tanpa harus kemudian adanya bentrokan fisik, tanpa harus ada penghancuran bangunan. Nah, ini nggak pernah digambarkan dengan jelas oleh sejarah atau peneliti-peneliti tentang Islam yang kemudian cenderung mengaburkan hal itu. Nah, kita bisa contoh lihat itu bagaimana Rasulullah SAW itu merubah Yastrib, ya, menjadi Madinatul Munawwarah. Ya. Pada waktu itu dengan dakwah saja, adanya sekelompok orang awalnya datang di musim haji dari Yastrib, didakwahi, mereka tertarik, kemudian mereka beriman, mereka masuk Islam. Tahun berikutnya mereka datang kembali dan kemudian mereka membawa orang-orang lebih banyak, kemudian mendengarkan dakwah, mereka tertarik, kemudian minta delegasi utusan dari Rasulullah untuk mendakwahkan Islam ke wilayah mereka. Dikirimlah Mus'ab bin Umair, kemudian mendakwahi pemuka-pemuka Yastrib pada waktu itu. Ya. Di sana ada As'ad bin Zurarah, kemudian ada siapa? Sa'ad bin Mu'az, ya. Sa'ad bin Mu'az, ya, yang kemudian didakwahi dan seterusnya. Jadi bahwa kemudian pemuka-pemuka itu menerima Islam, beriman, dan kemudian mereka mengajak kaumnya untuk beriman, selesai, ya kan? Kemudian mereka berangkat kembali haji dan mereka berkomitmen, ya, untuk memberikan perlindungan dan pertolongan, amniyah wa nusrah kepada dakwah Rasulullah. Terjadilah peristiwa hijrah. Dan hijrah itu bukan sekedar perpindahan tempat tinggal, tetapi merupakan momen baru dari umat Islam pada waktu itu bersama Rasulullah untuk menegakkan negara. Karena apa-apa yang tidak mereka bisa lakukan di Mekah pada waktu itu, praktis bisa mereka lakukan di Madinah. Ya, Rasul bisa mengangkat seorang qadhi sebagai pemutus. Rasul bisa menunjuk
pasukan perang dan seterusnya, memberikan hukuman hudud jinayah dan seterusnya sesuai dengan Islam yang tidak bisa dilakukan di Mekah. Alami. Jadi ke apa namanya? Tadi memang menarik tadi ketika dibahas tentang bagaimana umat Islam ini melakukan perubahan itu secara revolutif atau reformatif. Maka kita melihat, saya teringat jadi apa namanya, gerakan reformasi tahun 98 yang seharusnya kalau memang gerakan reformasi itu punya tujuan dan dampak gitu, memang yang benar-benar metode perubahan, artinya kita lebih baik gitu saya. Dari tahun 98 sekarang berapa tahun ya? 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Nah, kita bandingkan dengan bagaimana Rasulullah itu mulai berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun, kurang lebih ya, selama lebih 13 tahun, lalu di Madinah 10 tahun. Ini 23 tahun. Hanya dalam waktu 23 tahun Rasulullah mampu mengalahkan negara adidaya, makanya Romawi Persia. Tapi kita mengalahkan diri sendiri pun belum bisa gitu. Baru lagi mengalahkan Amerika sama Cina. Nah gitu. Jadi gimana, apa yang salah? Tadi benar disinggung bahwa gerakan-gerakan reformatif itu ya, tidak tepat kalau ingin melakukan perubahan yang mendasar. Ya. Nah kemudian tujuan tadi tidak jelas. Pada waktu 98 itu kan tujuan tuntutan yang penting ganti presiden lah, Soeharto turun, kan begitu kan. Kemudian siapa yang nanti ganti, ya itu tinggal dia proses alami dalam demokratisasi dan seterusnya. Tapi ternyata dia tidak ada perubahan, ya kan? Apalagi sistem yang dipakai tetap sama, itu masalahnya kan gitu dia. Nah hal ini kan juga yang pernah terjadi ketika Arab Spring. Iya. Itu dia. Bahwa tuntutan-tuntutan itu yang penting para tirani Timur Tengah itu turun, ya kan? Ben Ali turun di Tunisia, kemudian Mubarak turun di Mesir, ya. Kemudian Bashar Assad dia dengan cukup alot akhirnya juga turun, ya kan? Kemudian di Yaman juga begitu. Jadi kalau tujuan perubahan itu hanya mengganti kepemimpinan, sementara tetap menjadikan sistem pemerintahan yang ada tetap sama, Islam mengatakan itu tidak akan ada perubahan. Nah, Rasulullah itu melakukan perubahan itu revolutif. Ya, ketika berubah tidak mengadopsi sistem jahiliyah lagi. Total. Nah, itu dia, itu kunci di situ. Nah, ini yang kemudian banyak menjadikan gerakan-gerakan perubahan yang terjadi di negeri-negeri Muslim itu seolah jalan di tempat. Nah, jalan tempat. Atau mungkin berangkat dari semangat perjuangan, ya, atau semangat karena tertindas untuk melakukan perlawanan, akhirnya ya sudah di saat sampai kepada satu titik dibelokkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah, kita lihatlah begitu, udah berulang kali kan, nah, di berbagai negara bahkan di negeri kita. Gitu ya. Kemarin pun juga ada ya baru-baru tuntutan 17/8 itu ya. Iya. Katanya bulan Oktober tanggal 10-nya dibahas lagi. Tapi kita penting menyampaikan bahwa bagi seorang Muslim, ya, umat Islam, harusnya perubahan mereka itu ke arah Islam. Jadi harus tegas. Jadi bukan kepada yang lain. Ya. Kalau tujuannya hanya untuk mengadopsi ide-ide sosialisme, marxisme, marxisme, ya, itu gagal berarti. Atau kemudian beralih dari misalkan kapitalisme klasik menuju kapitalisme modern, gitu kan? Ya, dari madhabnya Adam Smith, David Ricardo kepada Keynes, itu tidak ada perubahan, gitu. Tidak ada perubahan. Maka kita harus berani untuk menyampaikan, menyuarakan kita Islam, tuntutan akidah kita itu mengharuskan kita berubah menuju Islam. Dan ketika kita berubah menuju Islam, cara dan metode yang harus kita tempuh juga harus adalah cara metode yang Islam. Nah ini dia. Jadi kalau kita berbicara di negara kita juga, di Indonesia ini, ada kesepakatan sejarah, Ustaz. Nah maka kalau kita bilang kita mengganti sistemnya dengan Islam, ada pandangan bahwa pendapat ya kita ini bukan negara Islam, bahkan Pancasila itu
dan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kesepakatan para pendiri bangsa, dan ini sifatnya mutlak, tidak bisa dirubah. Kita plural ya, masyarakat yang plural itu gimana sih? Ya sebenarnya tinggal diuji saja dari catatan sejarah mungkin. Apakah sesuatu yang dianggap sakral itu di Indonesia itu benar-benar tidak pernah berubah? Kan itu harus dijawab. Ya. Kita tahu bahwa pernah ada perubahan itu. Iya. Undang-undang dasar aja bolak-balik di amandemen. Iya. Gitu kan. Pancasila juga sempat mau diperas dari 3 sila jadi 1 sila, kan gitu kan. Artinya memang tidak ada yang sifatnya tetap gitu dia. Ya. Jadi kalau dalam catatan sejarah bahkan dari awalnya Piagam Jakarta kemudian dirubah, adanya beberapa 7 kata yang dihapus kemudian di Pancasila, itu menunjukkan memang sesuatu yang disepakati itu belum disepakati juga itu, atau bisa dirubah oleh siapa yang berkuasa. Terlepas dari itu, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu kesepakatan, sebenarnya sejarah kita menyatakan tampak bahwa kesepakatan itu sendiri bisa dirubah. Lebih keseteruan sebenarnya. Begitulah banyak versi gitu kan. Entah banyak versi gimana. Nah kemudian masyarakat kita yang plural, masyarakat kita itu yang tidak hanya ada Muslim gitu kan, kemudian menjadi alasan untuk menolak perubahan ke arah Islam atau menegakkan syariat Islam. Ini juga adalah penolakan yang tidak tepat. Kenapa? Coba kita lihat sejarahnya sendiri. Bahwa Rasulullah SAW ketika merubah Yastrib menjadi daulah Islam yang pertama, masyarakat yang ada di Yastrib itu bukan masyarakat yang homogen. Masyarakat yang ada di Yastrib itu adalah masyarakat yang plural juga. Ya kan? Kita lihat dari kaum muslimin banyak, dari Ansor, ada Aus, ada Khazraj, ada Muhajirin, kan begitu kan, ada perantau dari Yaman dan seterusnya. Kemudian juga di Yastrib sendiri ada juga orang-orang Kristen dari Najran, dari berbagai alirannya. Kemudian orang-orang Yahudi. Kemudian juga ada orang-orang Badui yang mereka itu masih beragama dengan agama nenek moyangnya. Dan semuanya itu bisa dirangkul oleh daulah Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan Piagam Madinah yang disepakati di situ itu mengatur itu semua secara sederhana ya, ringkas. Dan kaum muslimin beserta mereka orang-orang kafir hidup tenang, damai, mendapatkan hak-hak yang sesuai. Gitu. Nah, ini yang harus disampaikan, ini yang harusnya diketahui oleh masyarakat dan umat. Gitu. Bahwa Islam itu tidak akan bersikap pilih kasih, diskriminatif terhadap orang-orang kafir. Itu keliru. Ya, justru mereka ya dari sebahagian putra-putri umat yang pemikirannya itu telah dirusak oleh paham liberal, sekuler, yang kemudian seringkali menakut-nakuti umat Islam, gitu dia. Dan kemudian mengaburkan informasi sehingga kaum orang-orang kafir tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana gambaran daulah Islam itu. Ini yang kita juga harus sampaikan, ya, bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Jadi tidak ada yang harus ditakuti, kan begitu kan? Mereka orang kafir, ya, tetap dapat melaksanakan ibadah mereka sendiri, kan begitu. Itu tidak akan diganggu. Nah, kemudian mereka hanya diminta untuk tunduk dan patuh dalam aturan-aturan yang sifatnya publik. Ya kan, dalam tata pergaulan, tata sosial, dalam hukum, tata negara, kemudian dalam ekonomi, ya, dan itu saja. Ya, kalau mereka boleh makan riba, tapi negara menetapkan tidak boleh memakan riba, dan terbukti kan riba itu menyebabkan banyak negara itu kolaps. Ya. Sistem kapitalistik yang sekarang eksis di negeri kita dan di negeri-negeri kaum muslim itu kan sumber pemasukannya dua itu, pajak dan juga perbankan yang ribawi itu. Nah, kalau itu dilarang kan harusnya setuju, kenapa? Mensejahterakan. Bisa ya. Ada pertanyaan lagi. Kalau tadi Ustaz bilang perubahan itu harus ada 3 faktor. Pertama harus ada kesadaran mau kemana tujuan dan bagaimana cara merubah itu.
Kalau saya melihat kondisi umat Islam sekarang ini kayak salah salah mencari akar masalah. Ada yang bilang, oh ini umat Islam ini terpuruk karena ekonominya lemah, susah. Sehingga kita harus membangkitkan umat ini dengan cara ekonomi syariah. Jadi adalah sebagian orang yang mencoba membuat komunitas misalnya kan, yang fokusnya itu membangun ekonomi syariah. Lalu yang kedua, oh ini masyarakat Muslim khususnya nggak berpendidikan gitu, banyak yang nggak bisa mengakses pendidikan seperti kata Ustaz tadi, sehingga ada sekelompok gerakan yang memang fokusnya untuk membangun pendidikan, membangun sekolah apa segala macam. Nah ini apakah bisa dikatakan apa tadinya cara tadi Ustaz? Iya. Jadi memang mengetahui akar masalah itu penting, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kita tidak bangkit karena ekonomi kita tidak maju, nah fakta banyak negara-negara ekonomi maju tapi nggak bisa bangkit. Qatar itu negara yang ekonominya pendapatannya bagus kan, tapi tidak bangkit. Bahkan kemarin kena rudal sama Israel. Padahal udah beli senjata canggih gitu kan. Nah, jadi bukan karena kekayaan itu. Nah, atau kemudian kalau angka tingkat putus sekolah atau kemudian yang tidak berpendidikan itu rendah, itu menjadikan negara itu bangkit. Ya, katakanlah Jepang misalnya, cukup tinggi kan angka pendidikan, tapi tidak bangkit juga. Gitu. Bahkan selalu berada di bawah bayang-bayang Amerika. Nah, maka kalau dikatakan oleh Dr. Ahmad Al-Qasas di dalam kitabnya Usus An-Nahdlatul, kebangkitan itu bukan karena kebangkitan ekonomi atau kebangkitan dari sisi pendidikan atau kebangkitan dari sisi moral. Karena banyak negara-negara yang tidak bermoral justru menjadi negara besar. Amerika itu negara yang tidak bermoral, dia bisa menjadi negara besar. Ya. Nah, gitu. Jadi apa sebenarnya yang menjadi akar kebangkitan itu untuk diperjuangkan dalam sebuah perubahan? Ideologi. Ya. Kita bisa lihat bahwa Soviet di tengah keterpurukan ekonomi pada waktu itu setelah revolusi Bolshevik, mereka bisa bangkit karena mereka punya keyakinan terhadap ideologi sosialis komunis. Begitu juga Amerika, ya, bisa bertahan dalam persaingan ideologi itu. Kenapa? Karena dia meyakini sebuah ideologi kapitalisme. Nah, Islam dahulu bisa kemudian besar dan bangkit. Kenapa? Karena punya keyakinan terhadap ideologi Islam. Nah, maka umat sekarang ini yang kurang apa? Tidak punya keyakinan terhadap ideologi Islam, terhadap mabda Islam. Dan umat ini mungkin tidak tergambar bagaimana mabda Islam itu. Nah, disinilah pentingnya tadi adanya dakwah, ya, untuk memahamkan umat terkait dengan ideologi. Sehingga ini yang akan menjadi modal dasar perubahan, gitu ya. Bahwa kondisi sekarang bermasalah, kita harus berubah ke arah Islam dan metode Islam. Nah, itu sebabnya. Jadi bukan sekedar melihat ekonomi yang terpuruk atau kemudian moral yang terpuruk atau bangunan-bangunan fisik yang terpuruk, tetapi diarahkan umat ini kepada kesadaran ideologis terkait dengan Islam. Itu dia. Setiap perubahan itu pasti memiliki sebuah tantangan. Enggak pun di kita, bahkan Rasulullah itu pun memiliki tantangan. Ketika berdakwah Rasulullah di Mekah, tantangannya dari pamannya sendiri, bukan dari orang-orang Quraisy. Nah, caranya itu bagaimana, Ustaz, supaya umat ini bisa menghadapi perubahan ini, Ustaz? Kira-kira seperti apa, Ustaz? Ya, tidak ada bekal yang lain kecuali dengan keimanan saja, gitu kan. Berarti kuncinya iman itu, ya, iya. Keimanan itu akan mendorong mereka untuk taat, dan kemudian ketaatan itu akan menggerakkan mereka untuk berjuang melakukan perubahan. Maka resiko tantangan apapun yang akan terjadi, mereka siap untuk menghadapinya. Nah, ini yang penting ini, gitu dia. Nah, maka imannya umat Islam harus dikuatkan, gitu kan.
Ya, apa misalkan, apa sih tantangan yang paling paling besar atau resiko paling besar dari sebuah gerak perubahan? Benturan, kematian, katakan seperti itu. Apakah kematian itu disebabkan karena kita terlibat dalam gerakan perubahan? Kan tidak. Banyak orang juga mati bukan karena ikut terlibat dalam gerakan perubahan, ya, mati karena sakit, ya, mati karena nggak ada duit, ya kan macam-macam gitu kan. Nah, maka Islam kan menjawab bahwa kematian itu adalah karena ya tibanya ajal, Iya. bukan karena yang lain-lain gitu dia. Maka apa lagi yang ditakuti coba? Nah, cukuplah kita meyakini, mengimani ya tentang apa namanya Islam itu, dan kemudian dengan modal itu akan menggerakkan kita untuk melakukan perubahan. Dan itulah modal yang dimiliki oleh modal awal yang ditanam oleh Rasulullah SAW kepada jiwa para sahabat, sehingga para sahabat ridwanullah alaihim itu dalam gerak perubahan itu mereka tidak lagi apa namanya khawatir dan seterusnya. Kalau umat sekarang ini keimanannya masih belum kokoh, ya wajar. Kemudian mereka itu masih pilih-pilih ya, nanti mati, nanti miskin dan seterusnya. Padahal ya hidup mati, kaya miskin itu kan bukan karena manusia sendiri yang menetapkan, tapi ada zat lain di luar itu, Allah Azza wa Jalla, yang harus diimani, yang menciptakan al-khaliqul mudabbir dan mengatur kita, yang menciptakan dan mengatur, yang menjadikan semua terjadi. Tapi yakinlah bahwa setiap apa yang kita lakukan, apalagi kebaikan yang kita lakukan, pastilah menuai juga kebaikan. Nah, itu keyakinan lah. Ya, para ulama itu mengatakan begini, al-jazau minal amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal aktivitas kita lah. Jadi kalau kita berbuat baik, pasti dapat baik. Berjuang untuk mengembalikan ideologi Islam, tegaknya daulah Islam, ini kan baik. Iya. Itu kan baik. Pastilah balasannya juga baik. Kalau tidak saat ini, nanti ya di tempat yang Allah juga sudah janjikan. Selesai. Keyakinan sepertinya membuat kita tidak akan ada beban lagi. Maka menghadirkan ini, mendakwahkan hal ini ke tengah-tengah umat itu yang perlu digencarkan, dikuatkan, sehingga ketika tantangan-tantangan tadi muncul, umat telah siap. Itu dia, umat telah siap. Jadi kenapa sekarang ini umat muslim, kaum muslimin itu belum bangkit saat ini? Berarti karena keimanannya itu yang masih goyang atau masih ragu dengan Islam itu sendiri berarti kan? Ya boleh jadi. Kita tidak menutup realita yang terjadi di negeri kita ya, atau mungkin negeri lain, bahwa keislaman itu hanya karena nasab. Iya. Ya, keluarga Islam ya dari Islam. Jadi bukan sebuah yang menghujam di dalam dada, gitu kan. Atau kemudian mengetahui tetapi doktrinal, ya, sesuatu yang kemudian ya pokoknya begitu, nggak ada lagi kata lain, pokoknya ikutin aja. Padahal harusnya ya keimanan itu lahir dari sebuah proses kesadaran. Kesadaran ini lahir dari sebuah proses berpikir yang mendalam, ya, yang kritis, gitu kan, tentang apa? Dalil-dalil ya untuk membangun keimanan itu, baik dalil-dalilnya itu dalil akli maupun dalil nakli. Jadi kalau sudah puas, sudah terpenuhi ya, maka keyakinannya akan timbul, mudah bagi dia untuk kemudian apa? Bergerak. Ini yang perlu kita inginkan. Nah, tambah lagi tantangan sekarang lah, kita bisa lihat bagaimana gambaran Islam tadi sudah tidak benar, ya kan, banyak kemudian dirubah oleh orang-orang yang membenci Islam. Informasi tentang Islam terbatas, keimanan kaum muslimin mulai digerus, bahkan mulai usaha dicabut, gitu kan, dengan banyak cara, gitu kan, mulai dengan pelajaran pendidikan tentang agama, durasinya semakin hari semakin sedikit diajarkan, kontennya juga semakin hari semakin enggak nyambung atau relevan, gitu kan, dirubah-rubah, gitu kan. Kemudian umat ini dijauhkan dari sumber-sumber otentik yang harusnya itu diberikan untuk bisa mengakses biar makin kokoh agamanya. Ini sekarang tidak ada. Maka ini PR besar ya. PR besar bagi siapa saja yang kemudian sedang merintis jalan perubahan. Ya. Bagi siapa saja yang mereka menginginkan perubahan ke arah Islam. Jadi ini perlu diperhatikan dan perlu untuk kemudian mereka peduli dan berjuang.
Ya begitu. Cara untuk meyakinkan umat, Ustaz, ini kan bahwasanya Islam itu adalah sebuah ideologi. Kan yang kita tahu nih mulai dari runtuhnya Daulah Islam itu tahun 1924. Ini kan umat dicekoki didoktrinisasi sama pemikiran-pemikiran barat. Bahkan di Turki yang dulunya adalah pusat Daulah Khilafah Utsmaniyah, itu kan dirubah sama Atatürk ini jadi sekuler. Nah, kita sendiri pun bahkan masyarakat kita sendiri itu udah dicekoki sama barat itu Islamophobia. Umat Islam itu takut dengan agamanya sendiri. Nah, ini bagaimana cara kita untuk meyakinkan mereka bahwa Islam itu bukan seperti yang digambarkan oleh barat, Ustaz? Yang pertama begini, bahwa ide yang benar itu membutuhkan orang yang menyampaikan, ya kan? Ide tentang Islam ini adalah bukan sekedar agama, ritual, spiritual dan moral, tapi merupakan mabda, ideologi di dalam itu. Maka ini harus diyakini oleh orang yang membawa idenya, karena dia akan menjadi cermin pertama bagi umat. Ya, jadi bahwa dia akan menjadi tempat umat merujuk, melihat gitu lah, dia memperjuangkan ideologi Islam tapi dia nggak yakin dengan ideologi Islam. Itu jadi masalah juga. Nah, maka penting bagi pengusung perubahan, aktivis-aktivis Islam yang mengusung perubahan itu meyakini, memahami terkait mabda Islam. Yang ini akan terpancar nanti dari aktivitas dia, sehingga umat akan melihat, oh benar nih, ya, bahwa ideologi Islam itu harus kita perjuangkan, karena orang yang menyampaikannya saja benar-benar telah mengamalkannya, ya kan, kemudian punya keyakinan yang penuh dan tampak padanya itu kebaikan-kebaikan. Setidaknya kan seperti itu. Ya Rasulullah SAW dan para sahabat kan begitu, yakin dengan apa yang didakwahkan dan kemudian bisa menggerakkan. Tapi kalau nggak yakin dengan apa yang diusung, didakwahkan, bagaimana mau menyadarkan umat? Ya. Atau ya seorang yang mau mengajar, tentunya dia harus belajar, ya kan? Dia mau mengajar, ya tentunya dia harus belajar. Dia belajar sampai level apa? Dia paham, sehingga dengan pahamnya itulah dia bisa mengajar. Ya kalau dia nggak paham, nggak yakin, cuma dia mengajar, Bisa menjadi cerminan. ya gitu dia. Ya, jadi umat itu saling bercermin dengan umatnya yang lain kan. Berarti kan kalau seperti itu memang kita sebagai aktivis dakwah ideologi Islam ini memulai itu dari diri kita agar kita menjadi cerminan. Iya. Ada timbul pertanyaan, Ustaz, bahwasanya ya kita dulu mulai gitu. Ya, kita perbaiki dulu akhlak kita gitu. Dimulai dari kita lah. Mulai dari kita dulu secara individu. Nanti dari keluarga kita. Nah, hukum-hukum Islam itu kita terapkan di keluarga kita dulu. Nggak usah jauh-jauh dulu ke sistem gitu. Jauh-jauh gitu. Itu gimana, Ustaz? Ya ada yang berpikir begitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, pernyataan seperti itu mudah-mudahan bukan sesuatu yang menutupi rasa malasnya. Kenapa Rasulullah SAW itu tidak menunggu semua karib kerabatnya masuk Islam? Bahkan sampai kemudian dalam ujung dakwah masih ada karib kerabatnya dalam kekufuran dan wafat dalam kekufuran. Itu paman beliau, Abu Thalib. Jadi kalau logika yang dipakai bahwa harus mulai dari diri sendiri dan keluarga sampai semuanya kemudian begitu, dia nggak akan dakwah itu. Nah, maka kita ya semoga itu bukan alasan untuk membenarkan sikap malasnya. Ya, kadang-kadang sampai melegitimasi dengan hadis juga kan tidak dinafsi, ya. Tapi ya tadi dalilnya benar tapi penunjukan dan pengamalannya keliru. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwa beliau tidak menunggu sampai semua karib kerabatnya itu menerima Islam baru kemudian memperjuangkannya. Para sahabat pun begitu, gitu kan? Ya karena dakwah itu proses, kita sampaikan apa adanya dan kemudian ada yang menerima, ada yang menolak, itu biasa, alami saja. Nah, maka yang penting tadi kita sudah yakin, kokoh dan serius ya. Jadi menjadi cermin bagi umat, ya, untuk umat melihat bahwa benar nih apa yang diperjuangkan. Ya.
Kalau nggak yakin dengan apa yang kita perjuangkan, gimana orang mau itu berjuang? Bayangkan ide sesat saja, seperti ide-ide sosialis, komunis, marxis, ya, itu mereka yakini dan kemudian ada yang mengikuti. Itu ya, masa ya Islam yang benar itu kemudian tidak yakin dan kemudian kita tidak serius. Nah, itu yang harusnya jadi PR kita ya. Oh, Bapak Ayat. Ada lagi Bang? Ada Bang? Kayaknya udah terjawab semua nih tentang perubahan mulai dari akar permasalahannya, kondisi umat, bagaimana caranya gitu ya. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Ustadz Marwan yang malam ini bersedia menjawab bagaimana cara perubahan, kemana tujuannya, gitu ya. Yaitu ke arah Islam saja. Tinggal metodenya yang belum kita ulas. Mungkin satu lagi yang perlu kita dudukkan bahwa kita sampaikan bahwa perubahan itu aktif. Ya, perubahan itu aktif. Jadi ketika Allah menyampaikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu menunjukkan bahwa perubahan itu sifatnya aktif, mengharuskan orang yang mau berubah ya bergerak. Ya. Jadi jangan pasif ya. Nah, artinya apa? Umat yang sudah sadar bahwa kondisi sekarang ini bermasalah, ya, dan bermasalah karena tidak diatur dengan Islam, maka dia harus bergerak dengan kesadaran untuk mengembalikan Islam, itu tujuannya. Nah, dengan metode yang juga sesuai dengan Islam. Nah, ini mungkin yang belum kita ulas nanti ke depan, metode perubahan Islam itu bagaimana. Itu dia. Kalau tidak bergerak, ya dia hanya sadar kondisi sekarang buruk, kemudian ya memang harus berubah, tapi nanti kita ikuti takdir Allah saja. Berarti ini pasif, pasif ya. Nunggu bola Tidak terjadi ya. Bayangkan jika Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim bersikap seperti itu, apakah perubahan akan terjadi? Tidak. Rasulullah SAW itu begitu menerima wahyu pertama, wahyu kedua, itu bergerak menyampaikan dakwah kepada siapa saja yang mungkin menerima dakwah dari keluarganya ataupun orang-orang dekat yang dia kenal. Dan itu juga terjadi pada para sahabat yang telah menerima dakwah. Itu menunjukkan bahwa harus aktif, tidak bisa pasif. Nah, jadi ya namanya perubahan itu pasti aktif. Jangan kayak Jabariyah saja. Iya, pasrah dia. Bagus juga nih bukunya, mengukuhkan ngapain Islam itu. Oh iya. Ya, bagi para sahabat bangsa Kopa nih yang butuh butuh ngecas pemikiran nih, bisa juga dibeli nih bukunya, mengukuhkan ngapain Islam, untuk memahami bahwasannya Islam itu bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga Islam itu memiliki pemahaman ya, seperti pemahaman-pemahaman yang lain. Ustaz, sebagai penutup Ustaz, apa kira-kira motivasi untuk kita sebagai pejuang Islam itu sendiri, pejuang ideologi Islam? Ada nggak kira-kira motivasinya? Iya. Bagi mereka yang menjadi aktivis perubahan atau siapapun lah mereka itu yang sedang bergerak berjuang itu, maka penting bagi mereka untuk selalu memurnikan pemikirannya. Ya, dalam arti kata apa? Kadang-kadang pemikiran itu bisa saja dia tercemar, maka mereka itu harus selalu mungkin recharge ya, untuk selalu pemikirannya biar on the track. Nah, kemudian bangun keyakinan yang kuat itu dengan taqarrub Allah, mendekat kepada Allah. Karena tantangan perubahan ke arah Islam pasti akan terulang sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi kalau di hadis dikatakan badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba, awal Islam ini terasing ya pada masa Rasulullah di tengah jahiliyah terasing, nanti juga terasing ya seperti sekarang orang yang memperjuangkan Islam terasing gitu kan, dan berbahagialah orang-orang yang terasing. Orang yang terasing berbahagia dalam makna terasing dari di tengah kerusakan. Bagaimana kenapa mereka bisa berbahagia? Ya karena mereka dekat dengan Allah. Nah, itu yang penting. Jadi idenya dibersihkan agar tidak tercemar, keyakinannya dikokohkan dengan taqwa Allah.
Nah ini penting supaya dia tetap panas ya untuk terus bergerak. Mungkin itu. Terima kasih Ustadz atas semua sakopahnya, ilmunya semua Ustadz. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi sebuah cita-cita yang kemudian menggerakkan kita untuk Amin, amin. perubahan hati kita. Amin. Menjadi penyemangat juga Ustaz ya. Iya, insyaallah. Motivasi. Demikianlah mungkin pembahasan kita tentang tema perubahan tadi, Bidang-bidang ideologis gitu. ya. Semoga apa yang kita harapkan dari perubahan tadi bisa tercapai. Amin. Untuk itu kami sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.